Pengamat MotoGP kawakan, Carlo Pernat, angkat bicara soal masa depan Fabio Quartararo. Menurutnya, pembalap asal Prancis itu kemungkinan besar akan tetap bertahan bersama Yamaha, meskipun performa tim Jepang itu terus menurun dalam beberapa musim terakhir. Quartararo sempat mencuri perhatian dunia balap ketika berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2021 bersama Yamaha. Kala itu, ia tampil konsisten dan menaklukkan para rivalnya di lintasan. Namun, sejak saat itu, performa Yamaha mengalami kemunduran yang signifikan, sementara Ducati tampil semakin mendominasi dengan teknologi dan performa motornya yang unggul. Beberapa pihak mulai berspekulasi bahwa Quartararo mungkin akan berpindah tim demi karir yang lebih kompetitif. Namun Pernat punya pandangan berbeda. "Saya menilai sulit bagi Fabio untuk meninggalkan Yamaha," ujar Pernat kepada MoWeMag, dikutip dari Crash. Jika Ducati memiliki satu slot kosong, kemungkinan besar itu akan diberikan kepada Pedro Acosta, karena dia jauh lebih muda dan punya masa depan panjang. Pernat juga menilai bahwa Quartararo sudah mengambil keputusan besar 2 tahun lalu, yakni memperpanjang kontraknya bersama Yamaha. Keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk komitmen jangka panjang sang pembalap terhadap pabrikan yang telah membesarkan namanya. Pada akhirnya, saya pikir Fabio tetap percaya bahwa keputusannya berada di jalur yang benar, dan ia masih meyakini Yamaha sebagai tim yang bisa dia andalkan, tambahnya. Lebih lanjut, Pernat juga menyoroti persaingan antara Yamaha dan Honda untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati. Menurutnya, Yamaha sempat dinilai lebih berpeluang bangkit lebih cepat dibanding Honda, namun realitanya menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang mengejutkan adalah ternyata Honda justru menunjukkan perkembangan yang lebih menjanjikan, ujarnya. Pernat memberi kredit khusus kepada Johann Zarco yang disebutnya bekerja luar biasa bersama RC213V. Ia juga menyebut Joan Mir dan Luca Marini yang terus berbagi data dan informasi penting untuk mendorong kemajuan tim Jepang tersebut. Dengan situasi ini, Quartararo berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, ia ingin terus bertarung di level tertinggi, namun di sisi lain, loyalitasnya terhadap Yamaha membuatnya enggan berpaling. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku sudah tak lagi memiliki ambisi besar seperti saat dirinya masih muda. Namun, justru kedewasaan itulah yang kini membuatnya menjadi salah satu ancaman paling serius di lintasan MotoGP musim 2025. Marquez kini tampil jauh lebih tenang dan penuh perhitungan. Tak lagi tampil dengan gaya balap sembrono, The Baby Alien justru menunjukkan performa luar biasa, dengan memenangkan 3 dari 4 seri awal musim ini dan memuncaki klasemen sementara dengan raihan 123 poin. Sebelumnya, 10 tahun lalu, saya kompetitif dalam segala hal. Tapi sekarang saya hanya kompetitif di lintasan dan saat latihan, ujar Marquez dalam wawancara dengan Motosan. Dulu, pembalap asal Spanyol itu mengakui sering merasa frustrasi jika ada rider lain yang tampil lebih baik darinya. Kini, di usianya yang telah menginjak 32 tahun, ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa setiap pembalap memiliki kekuatan dan gaya masing-masing. Jika seseorang melampaui saya menerimanya. Saya mengerti bahwa seseorang bisa lebih cepat atau lebih kuat. Tidak semua hal harus saya menangkan, tambahnya. Perubahan sikap inilah yang menjadikan Marquez semakin matang dan justru lebih berbahaya. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bermain aman. Pendekatan baru ini terlihat jelas dalam strategi balapnya bersama Ducati, di mana ia tampil konsisten dan tak mudah terpancing duel tak perlu. Terkait persaingannya dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, Marquez menegaskan hubungan mereka baik-baik saja. Meski keduanya bersaing di lintasan, tidak ada permusuhan di luar arena. Adalah hal yang normal jika ada ketegangan selama musim kompetisi karena kami berdua kompetitif. Tapi sekarang saya punya pendekatan yang berbeda. Di usia 32, Anda tahu bahwa Anda bisa bekerja sama di pit, lalu bertarung habis-habisan di lintasan, jelas Marquez. MotoGP 2025 kini menyuguhkan babak baru dalam perjalanan karir Marc Marquez. Bukan lagi pembalap muda yang gegabah dan bernafsu menang dalam segala hal, kini ia menjelma menjadi pebalap matang yang memahami seni bertarung dengan cerdas. Dan justru karena itu, The Baby Alien jadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Kedekatan Marc Marquez dan sang adik, Alex Marquez, menjadi sorotan tajam di awal musim MotoGP 2025.
Meski berada di tim berbeda, hubungan keduanya dianggap terlalu solid, bahkan hingga menimbulkan spekulasi. Alex disebut-sebut seperti pengawal pribadi Mark di lintasan. Pandangan menarik ini datang dari Tony Elias, mantan pembalap MotoGP dan juara dunia Moto2 edisi perdana. Dalam sebuah wawancara dengan Motosan, Elias mengaku terkejut sekaligus kagum melihat dinamika unik di antara kakak beradik asal Cervera, Spanyol itu. Saya pikir Mark memiliki pengawal yang hebat bersama saudaranya. Sungguh mengejutkan mereka begitu dekat, ujar Elias. Musim ini, Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, sementara Alex Marquez membela Gresini Ducati. Meskipun berbeda tim, keduanya tetap menggunakan mesin dari pabrikan yang sama, Desmosedici. Hubungan mereka terlihat semakin erat, baik di paddock, saat latihan, hingga saat race berlangsung. Lebih menarik lagi, kehadiran Alex tak hanya memberi dukungan moral. Menurut Tony Elias, Alex Marquez bahkan sering membantu Mark menyingkirkan para rival, secara tak langsung, tentu saja, dengan strategi di lintasan. Contohnya, Francesco Bagnaia yang jadi rival utama Mark musim ini, disebut cukup kerepotan karena kerap terjebak di belakang Alex. Belum lagi Jorge Martin, pesaing lain yang kini justru mengalami cedera. Hasilnya, Marc Marquez tampil dominan. Ia memenangi 3 dari 4 seri awal MotoGP 2025 dan kini memimpin klasemen dengan 123 poin. Menariknya, posisi kedua ditempati, bukan Bagnaia, bukan juga Martin, tapi Alex Marquez dengan 106 poin. Sedangkan Bagnaia tercecer di urutan ketiga dengan 97 poin. Saya pikir mereka membicarakan banyak hal satu sama lain, lanjut Elias. Situasi ini sangat menguntungkan Mark. Seolah Mark tak hanya punya kecepatan dan motor terbaik musim ini, tapi juga memiliki partner setia yang siap menghalau siapapun yang mengancam. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin MotoGP 2025 akan dikuasai bukan oleh satu, tapi dua Marquez sekaligus. Pengamat MotoGP kenamaan asal Italia, Carlo Pernat, melontarkan pujian tinggi terhadap performa impresif Marc Marquez di IP Qatar 2025. Menurut Pernat, pembalap Ducati Lenovo tim itu telah kembali ke bentuk terbaiknya, seperti sebelum kecelakaan fatal yang sempat mengubah karirnya. IP Qatar yang digelar di sirkuit Lusail akhir pekan lalu benar-benar jadi panggung dominasi Baby Alien. Marquez menyapu bersih semua hasil terbaik, meraih pole position, menjuarai sprint race, dan keluar sebagai pemenang balapan utama. Hasil ini juga mengantarkannya merebut puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dominasi tersebut makin terasa istimewa karena hadir tak lama setelah insiden crash yang menimpanya di IP Americas, Texas, hanya sepekan sebelumnya. Saat itu, Marquez harus menelan pil pahit setelah jatuh akibat kesalahan sendiri ketika tengah memimpin balapan. Namun di Qatar, Marquez menunjukkan kelasnya. Ia tampil matang, tenang, dan cepat di setiap sektor lintasan. Performa ini membuat banyak pihak terpukau, termasuk Carlo Pernat. Marc Marquez sudah kembali ke bentuk terbaiknya seperti sebelum kecelakaan 2020 di Jerez, ujar Pernat seperti dilansir dari Motosan. Ia sekarang menunggangi motor terbaik, dengan kemampuan terbaik. Hasilnya, ia menjadi rider terbaik musim ini. Pernat juga menyoroti betapa dominannya Marquez saat ini. Menurutnya, Marquez tak hanya cepat, tapi juga mampu mengendalikan ritme balapan sesuai kehendaknya, dan itu yang membuatnya begitu ditakuti di lintasan. Dia mengendalikan balapan sesuai keinginannya. Dan saat dia ingin menjauh, dia bisa melakukannya dengan penuh gaya, tegas Pernat. Kebangkitan Marquez yang dimulai sejak musim lalu bersama Gresini Racing kini mencapai puncaknya bersama Ducati. Perpaduan antara pengalaman, insting balap, dan mesin Ducati yang superior menjadikan Marquez ancaman besar bagi semua pembalap musim ini. Bahkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, tak luput dari sorotan. Juara dunia MotoGP 2 musim terakhir itu masih kesulitan menyaingi Marquez. Di Qatar, Bagnaia gagal meraih poin di sprint race, meski berhasil finish runner-up di balapan utama. Bagnaia diharapkan menang di Lusail, karena ini bukan lintasan favorit Marquez. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, ungkap Pernat. Akan sangat sulit mengalahkan Marquez musim ini. Ia sudah kembali ke wujud terbaiknya dan tak ada gangguan. MotoGP 2025 baru memasuki awal musim. Tapi dengan performa seperti ini, Marquez tampaknya sudah memberi sinyal kuat. Dialah kandidat juara dunia paling serius tahun ini. Insiden mengerikan mewarnai balapan MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail.